Baik, shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi seperti biasa dalam ibadah keluarga. Kami dari Jemaat Exodus melayani melalui HP, lewat Facebook, lewat Instagram, dan kami rindu memberitakan firman Tuhan. Ibadah pada malam hari ini hanya satu, hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita akan masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini. Saya rindu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita buka sama-sama Kemenangan Iman nomor 178 untuk menyambut firman Tuhan. Damai yang padaku. Kita menyanyi ayat yang pertama, lalu kita ulangi dengan refnya yang kedua. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan di malam hari ini, di tanggal 20 di bulan yang ke-10 di tahun 2020. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib dalam segala perbuatan-Mu. Rancangan damai sejahtera mulai yang membuat kami hari ini ada. Kalau hari ini kami bisa menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, bukan kebolehan kami, bukan kecakapan kami, bukan kegagahan kami, bukan harta benda yang kami miliki, tapi kami bersyukur ada tangan Tuhan yang selalu terulur, menjamah dan memberkati akan kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan pada malam hari ini kami datang dan kami menghampiri takhta kekudusan-Mu. Tuhan, mari Kau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah keluarga Jemaat Exodus. Tuhan, kami percaya hanya oleh anugerah Tuhan boleh perkenankan kami untuk ibadah pada malam hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, hamba tahu bahwa bukan hanya Jemaat Exodus yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada berbagai kota di Indonesia, ada berbagai negara di luar sana yang juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat siaran live, lewat Facebook dan juga lewat Instagram. Itulah sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, urapi waktu ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan kehendak-Mu bagi kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau buka rahasia kebenaran firman-Mu bagi hamba-Mu. Untuk menerjemahkan isi hati-Mu bagi setiap kami yang rindu, yang lapar, yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati waktu ini, berkati tempat di mana kami berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan sambut akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, shalom.
Baik, sekali lagi kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan kasih bagi kita semua. Kalau situasi hari ini tidak memungkinkan, ada banyak ketakutan, ada banyak kecemasan yang terjadi di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa janjinya, kuasanya, mujizatnya, kebaikannya, kemurahannya itu tidak pernah berubah. Baik dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan boleh memperkenankan kita semua hadir dalam ibadah secara online. Walaupun mungkin teman-teman yang lain menyaksikan lewat Facebook, lewat Instagram, dari rumah-rumah masing-masing, dari tempat kerja, atau mungkin lagi di jalan dimanapun sedang mengakses video yang ada. Saya percaya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema dalam Jemaat Exodus pada bulan ini adalah rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya minggu-minggu yang lalu, bahkan beberapa waktu yang lalu dalam ibadah keluarga maupun ibadah minggu, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Ibu Gembala dan juga hambanya Bapak Alex Rumasep. Tetapi saya percaya pada malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk mengartikan, untuk menjelaskan, untuk menerjemahkan kebenaran firman Tuhannya kepada setiap kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang rancangan damai sejahtera, bukan berbicara tentang sesuatu yang besar di dalam hidup ini, bukan berbicara tentang harta yang melimpah, bukan berbicara tentang jabatan yang besar, bukan berbicara tentang uang yang banyak, mempunyai pangkat atau mempunyai titel yang besar, tidak. Tapi bagaimana merasakan rancangan damai sejahtera dari Allah itu adalah bagaimana kita hidup mensyukuri, berterima kasih dengan apa yang Allah sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang Tuhan kerjakan di dalam hidup ini, suka duka, tantangan, masalah, pergumulan yang Tuhan izinkan, sebenarnya Tuhan sedang mendewasakan setiap kita untuk mengerti rencananya, untuk mengerti rancangan damai sejahteranya di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan sama-sama dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan di sini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam istilah bahasa Ibrani untuk damai sejahtera ialah shalom. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara terkasih dalam persekutuan-persekutuan ibadah, dalam perjumpaan-perjumpaan dengan keluarga, dalam mengunjungi keluarga, ketika kita mengucapkan shalom, kita mengucapkan damai sejahtera itu kepada orang yang kita jumpa, sebenarnya kita sedang menyampaikan, sedang memberikan berkat itu, memberikan damai sejahtera itu, menganugerahkan apa yang Allah sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat apa itu makna dari shalom sendiri. Shalom atau damai sejahtera artinya keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, bahkan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata shalom ini mencakup seluruh berkat Allah di dalam kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktu kita diberitakan atau kita disampaikan atau kita diucapkan, ditegur dengan bahasa kata shalom, sebenarnya kita sedang diberkati dengan namanya berkat. Berkat kekuatan, berkat kebaikan, berkat damai sejahtera, bahkan berkat keberhasilan sedang kita terima daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya bagaimana kita bisa mengerti dengan baik, kita bisa memahami dengan baik apa itu shalom, apa itu damai sejahtera. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu sedang mengunjungi keluarga, sedang ada dalam pelayanan, sedang ada dalam pekerjaan, saya rindu setiap kita yang ada mengucapkan kata shalom kepada setiap orang yang kita jumpa, kepada siapa saja yang kita temui, dimanapun kita berada, di kantor, di sekolah, di mana saja Tuhan bawa kita pergi. Waktu kehadiran kita akan menghadirkan shalom, mengadakan shalom, mengucapkan shalom, mengucapkan berkat Tuhan, mengucapkan damai sejahtera Tuhan itu. Dan saya percaya oleh
Damai sejahtera yang Allah berikan lewat kehidupan kita. Orang akan merasakan sukacita, orang akan merasakan damai, orang akan merasa tenang, orang akan merasa bahagia kehadiran kita. Dan yang pasti nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini di luar sana ada banyak orang yang sedang hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam keraguan-raguan, ketidakpastian di dalam hidup ini. Mereka tidak punya kepastian kehidupan ini. Mereka tidak pernah merasakan yang namanya damai sejahtera, ketenangan, keamanan di dalam kehidupan mereka. Saya percaya hari-hari ini, tahun-tahun yang sudah kita lewati, beberapa bulan yang sudah kita jalani ini, kita sedang hidup dalam sesuatu yang tidak mempunyai kepastian. Saya percaya bahwa setelah corona terjadi masuk Indonesia sejak awal Januari, Februari, Maret, bahkan sampai di bulan Oktober hari ini, kita hidup dalam ketidakpastian. Ada banyak keraguan, ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran. Bagaimana anak-anak kita sekolah sudah beberapa bulan mereka tidak belajar. Bagaimana kita yang punya usaha, kita sudah bekerja dengan jerih payah, dengan segala macam yang kita lakukan, tetapi hasilnya sedikit, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak kebimbangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya iblis sedang memutar pikiran kita, iblis sedang mengacaukan hati kita, mengacaukan pandangan kita untuk melihat yang namanya shalom itu, yang namanya berkat Allah itu, yang namanya damai sejahtera yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita itu. Kita sedang ditipu iblis, kita sedang dikelabui iblis untuk tidak melihat rancangan damai sejahtera yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam keraguan-raguan. Ini berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang meragukan akan kuasa Tuhan, yang tidak menaruh harapannya kepada Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan hidupnya, mengandalkan harta benda dalam hidupnya, sehingga dia tidak mempunyai kepastian yang sungguh, tidak mempunyai damai sejahtera di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hari ini kita punya hidup masih dalam ketakutan, keraguan-raguan, kecemasan, itu menjadi tanda-tanda besar dalam hidup kita. Apakah kita sudah menghadirkan shalom Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah damai sejahtera Tuhan sudah mengalir dengan limpah di dalam kehidupan kita? Itu menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah merasakan damai itu, menghadapi situasi dengan tenang, menghadapi masalah dengan tersenyum, menghadapi tantangan di dalam hidup ini dengan berpengharapan kepada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu sedang menikmati yang namanya shalom Tuhan, menikmati namanya berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat kembali firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan katakan di sana, Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita garis bawahi kata yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang yang fasik, orang-orang yang khawatir, orang-orang yang hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam keraguan-raguan, inilah adalah golongan orang-orang yang disebut dengan orang-orang fasik, orang-orang yang memberontak kepada Allah, orang-orang yang meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya firman Tuhan pada malam hari ini kita akan melihat lebih lagi apa itu rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan katakan, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita hidup memberontak kepada Allah, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam keraguan-raguan, ini janji Tuhan, ini bukan perkataan saya, tetapi firman Tuhan Yesaya 48 ayatnya yang ke-22 katakan, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik,
firman Tuhan. Ini perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah sendiri, bahwa orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kefasikan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kebimbangan hidup, firman Tuhan sebenarnya katakan bahwa mereka tidak akan mengalami yang namanya shalom Tuhan itu, mengalami yang namanya damai sejahtera itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua untuk harus kita jawab di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana caranya supaya kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa menghadirkan damai sejahtera Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat bagaimana kita bisa menghadirkan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan apapun yang ada di dalam hidup ini, kita tidak bisa menghadirkan yang namanya shalom Tuhan itu, menghadirkan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Yang bisa mengerjakan itu hanyalah Roh Kudus, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menganugerahkan, memberikan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Kita lihat kembali firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-18 bagian A. Firman Tuhan katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya kita hidup dalam damai sejahteranya Tuhan? Firman Tuhan jelas katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Bapak Ibu yang terkasih, kalau berbicara tentang hukum-hukum Tuhan, tentang perintah-perintah Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, ada banyak perintah-perintah Tuhan yang ditulis. Dan firman Tuhan kata itu yang harus kita taat, harus kita tunduk, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga damai sejahtera itu akan dianugerahkan, diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak perintah Tuhan di dalam Alkitab yang harus kita lakukan. Tetapi pada malam hari ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat sama-sama, apa itu perintah Tuhan untuk kita bisa menjadi saluran berkat, menjadi pembawa damai sejahtera bagi orang lain. Kita lihat sama-sama dalam Matius 5, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak perintah Tuhan. Saya katakan tadi, kita Kejadian sampai Wahyu. Tetapi pada malam hari kita akan melihat kebenaran ini. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan ingin rindukan. Di bagian pertama ini firman Tuhan katakan, Tuhan ingin setiap kita, lewat kehadiran kita, lewat kehidupan kita, kita menjadi agen pembawa damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk bisa menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, di tengah pekerjaan kita, pelayanan kita, tempat di mana kita bergaul, kita bekerja, kita berada. Firman Tuhan katakan di ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Mengapa dikatakan berbahagia? Firman Tuhan di bagian B katakan, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun dimanapun Tuhan membawa kita, Tuhan rindu setiap kita, Tuhan rindu setiap kehidupan kita, kita menjadi agen transformasi, agen perubahan bagi orang lain. Lewat kehadiran kita orang akan merasakan shalom Tuhan. Lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat pergaulan kita, ucapan kita, apa saja yang mengalir dalam kehidupan kita itu, orang akan merasakan shalom Tuhan. Orang akan merasakan damai sejahtera itu. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa bisa disebut berbahagia, mengapa bisa disebut menjadi anak-anak Allah? Karena sebelum kita menjadi agen perubahan kepada orang lain, kita membawa transformasi kepada orang lain, kita lebih dulu sudah mengerjakan pemulihan kita dengan Tuhan. Kita telah mengerjakan pengampunan diri kita kepada Tuhan. Kita telah membuka hati dan kehidupan kita, mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Sehingga
waktu tantangan datang, masalah datang, kekhawatiran datang, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan telah mengerjakan damai-Nya itu di dalam kehidupan kita. Terus sebabnya firman Tuhan katakan di bagian pertama ini kita lihat Tuhan rindu kita menjadi agen transformasi, agen perubahan di mana Tuhan bawa kita dalam pekerjaan pelayanan, di mana Tuhan bawa kita pergi. Tuhan rindu kita menjadi agen perubahan, pembawa damai itu. Orang akan merasakan damai, orang akan merasakan sukacita waktu kita berjumpa dengan teman, sahabat. Bahkan mungkin kita berjumpa dengan orang yang mungkin kita rasa bahwa dia sedang membenci kita, sedang memarahi kita, sedang menaruh dendam, menaruh sakit hati di dalam kehidupan kita. Tetapi lewat kehadiran kita, lewat tindakan hidup kita, dia akan diberkati. Dan itulah sebabnya firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, Tuhan rindu dari hidup ini kita menjadi agen restorasi, agen pemulihan. Tuhan rindu ada pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita dulu, yaitu pemulihan damai sejahtera. Bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menguatkan orang lain, tetapi sendiri kita hidup dalam pergumulan, kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kecemasan. Baru kita berusaha untuk menguatkan orang lain. Itu sebabnya pada malam hari ini di bagian yang kedua firman Tuhan katakan kita harus menjadi agen restorasi, pembawa pemulihan itu, pembawa pemulihan damai sejahtera itu. Dan harus lebih dulu dalam kehidupan kita. Kita lebih dulu mengalami pemulihan dari Tuhan. Kita mengalami pengampunan daripada Tuhan. Kita mengalami namanya damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga kita mampu untuk memberkati orang lain. Kita mampu menjadi agen perubahan. Kita mampu membawa pemulihan bagi orang lain lewat kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sudah menjadi agen transformasi, membawa perubahan bagi orang lain lewat kehidupan kita, kita menjadi agen restorasi, agen pemulihan lewat kehidupan kita, memberkati banyak orang, memulihkan keadaan situasi yang ada lewat kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan menganugerahkan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Kita lihat kembali firman Tuhan di dalam Yesaya 48 di bagian ayatnya yang ke-18, bagian B, firman Tuhan katakan di sana, sekiranya memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktu Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi agen transformasi, waktu Tuhan memakai hidup kita menjadi agen restorasi, saya percaya Tuhan akan mengerjakan damai sejahtera-Nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti janji Tuhan yang kita renungkan bersama dari Yesaya 48 ayatnya yang ke-18 katakan, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Tuhan akan terus memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tantangan itu ada, masalah itu ada, pergumulan itu pasti kita hadapi di dalam hidup ini. Tetapi waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, waktu Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam hidup ini, Tuhan akan memberikan damai sejahtera-Nya itu seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, seperti sungai yang tidak pernah kering. Tuhan kerjakan damai itu di dalam kehidupan kita. Situasi kondisi di sekitar kita tidak memungkinkan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Walaupun kambing domba terhalau sudah, seperti apa kata Mika kepada Tuhan, seperti situasi yang terjadi di dalam kehidupan, situasi yang terjadi di sekitar kita yang tidak mungkin bagi setiap kita. Tetapi waktu kita hidup di dalam damai sejahtera-Nya Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan mengalirkan damai-Nya seperti sungai yang tidak pernah kering, yang terus mengalir, yang terus memancarkan air, memancarkan kesejukan, memancarkan damai sejahtera-Nya Tuhan itu kepada siapapun yang kita jumpa, kepada siapapun yang kita temui, dimanapun kemanapun Tuhan membawa kita. Dan bagian kedua firman Tuhan katakan dalam ayat 18 bagian B katakan, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Luar biasa. Tuhan mengerjakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Seperti gelombang yang datang dan pergi setiap hari, setiap waktu, setiap menit.
datang di dalam kehidupan kita yang terus silih berganti. Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi ketakutan hari ini bagi kita tidak ada. Waktu kita hidup menjadi agen transformasi, waktu kita hidup menjadi agen restorasi bagi orang lain, maka saya percaya kita akan mengalami yang namanya berkat damai sejahtera. Kebahagiaan itu Tuhan kerjakan seperti air yang mengalir dari sungai yang terus terpancar untuk memberkati orang. Seperti gelombang laut yang datang setiap hari, waktu dan menit datang di dalam kehidupan kita. Membuat kita tetap terus berpengharapan, teguh dan berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini kebenaran firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Tetap hidup dalam rancangan damai sejahteranya Tuhan. Dan terus menjadi agen-agen transformasi, agen-agen penyalur berkat Tuhan, penyalur damai sejahteranya Tuhan. Dimanapun, kapanpun Tuhan membawa hidup kita, pergi memberkati banyak orang lewat situasi, kondisi yang ada terjadi di sekitar kita itu tidak bisa membatasi kita untuk berbagi kasih, untuk memberikan damainya Allah itu di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah menaruh hati di dalam kehidupan kami. Tuhan rindu lewat hidup kami menjadi agen-agen transformasi, agen restorasi, pemulihan bagi orang lain. Tuhan rindu waktu kita dipulihkan oleh Tuhan, waktu Tuhan mengampuni kami rindu juga membawa damai itu, membawa pengampunan itu, membawa pemulihan itu bagi orang lain, sehingga nama Tuhan Yesus saja ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, teguhkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan, malam hari ini bukan hanya kami Jemaat Exodus yang mendengarkan kebenaran ini, ada banyak orang yang akan mendengarkan kebenaran ini. Itulah sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus bekerja dengan dahsyat yang luar biasa. Ada banyak orang yang berkati, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, yang sedang mengikuti siaran kami melalui Facebook, melalui Instagram, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Tapi saya percaya Tuhan akan terus mengerjakan damai sejahteranya Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu kita mengambil keputusan untuk menjadi agen transformasi, agen restorasi bagi orang lain, lewat ini Tuhan akan memakai hidup kita untuk memberkati banyak orang. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian, ajari berterima kasih atas hari-hari yang sudah Tuhan kerjakan. Lewat hidup ini Tuhan mau kita memberkati orang lain, kita memakai hidup kita untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Ajari berterima kasih. Ajariku berterima kasih atas hari-hari yang kulalui di setiap
Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajari kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya hati kami penuh dengan bijaksana, hati kami penuh dengan damai sejahteranya Tuhan. Terima kasih untuk malam ini, terima kasih untuk ibadah keluarga lewat online, lewat Facebook dan Instagram. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati kami. Ajari kami untuk terus hidup menjadi agen transformasi Tuhan, menjadi agen restorasinya Tuhan, membawa damai sejahteranya Tuhan, membawa pemulihannya Tuhan lewat kehidupan kami. Dimanapun Tuhan membawa kami pergi, dimanapun Tuhan membawa kami berada, biarlah hidup kami membawa shalom Tuhan, membawa berkat Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih untuk tim multimedia yang sudah memberkati kami, yang sudah mengambil video. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai hidup mereka menjadi alat berkat dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ibadah keluarga pada malam hari ini kami tutup dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan lewat ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.